Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa level Iqra. Level Iqra yang pertama adalah tentang kesadaran sensorial. Iqra pertama bisa diartikan membaca fisik Al-Quran yang terdiri atas kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Dalam tradisi Islam diidealkan setiap muslim atau muslimah dapat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, merupakan suatu keharusan di dalam sholat. Surat ini wajib dibaca di dalam sholat 5 waktu dalam setiap rakaat. Nabi SAW bersabda, La sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Iqra pertama penekanannya masih lebih kepada kesadaran sensorial, yaitu membaca huruf demi huruf dan kata demi kata Al-Quran. Membaca Al-Quran diyakini mendapatkan pahala bagi para pembacanya meskipun belum tahu artinya. Iqra pertama masih disebut kesadaran sensorial karena masih fokus kepada kemahiran bagaimana membaca Al-Quran. Meskipun tidak dipahami arti dan maksudnya, perintah membaca Al-Quran sudah menyentak masyarakat saat itu yang pada umumnya masih buta huruf. Seperti kita tahu bahwa zaman itu masih sering disebut sebagai zaman jahiliyah. Disebut zaman jahiliyah karena membicarakan nilai-nilai kebenaran masih tetap dominannya gereja yang berkolaborasi dengan kaisar atau raja. Orang sangat hati-hati membaca saat itu karena salah sedikit nyawanya bisa melayang jika temuannya terbukti bertentangan atau tidak sejalan dengan pendapat gereja. Lesunya tradisi intelektual dunia saat lahirnya Nabi Muhammad SAW sangat memprihatinkan. Setiap 6 abad perjalanan anak manusia selalu terjadi pergumulan antara ilmu pengetahuan dan agama. Abad 6 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi ditandai dengan kemenangan ilmu pengetahuan dan tenggelamnya agama. Dalam periode ini ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh filsafat Yunani yang amat tersohor seperti Thales, Pythagoras, Aristoteles, Plato, dan lainnya. Periode kedua yaitu abad pertama Masehi sampai abad ke-6 Masehi yang menjadi kemenangan agama dan tenggelamnya ilmu pengetahuan. Periode ini ditandai dengan merosotnya pengaruh dan popularitas filosof dan menguatnya peran penguasa yang berkolaborasi dengan pemimpin gereja. Pada periode ini, orang-orang tidak berani berpikir dan mengkaji ilmu pengetahuan karena bisa saja berarti malapetaka baginya, terutama jika teori dan hasil pemikirannya berbeda, apalagi bertentangan dengan pendapat istana atau gereja. Akibatnya muncullah zaman kegelapan dan kebodohan yang disebut sebagai zaman jahiliyah. Periode jahiliyah inilah yang menjadi background lahirnya agama Islam. Dari sini dapat dipahami mengapa Iqra menjadi starting point ajaran Islam. Periode ketiga, bersandingnya agama dan ilmu pengetahuan. Periode ini diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi sampai abad kebangkitan Eropa, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Periode ini diawali dengan abad ke-8 Kristen Eropa sebagai akibat dominannya raja yang mengambil alih otoritas gereja. Figur Nabi Muhammad SAW menjadi sentral faktor dalam periode ini. Beliau mendapatkan direction berupa perpaduan antara ilmu pengetahuan dan agama yang disimbolkan dalam Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan membaca nama Tuhanmu. Iqra simbol ilmu pengetahuan dan bismi rabbik sebagai simbol agama.
Iqra tanpa bismi rabbik atau bismi rabbik tanpa iqra terbukti tidak mengangkat martabat manusia dan kemanusiaan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, periode keempat diawali dengan melemahnya pusat-pusat abad ke-13. Periode kerajaan Islam dan kebangkitan Eropa ini ditandai dengan kebangkitan Helenisme jilid 2 di barat yang begitu cepat. Kedudukan agama pada periode ini mengalami stagnan. Satu persatu dunia Islam takluk di bawah kekuasaan penjajahan barat. Dunia barat hanya mengembangkan sains dan teknologi tetapi melupakan agama sebagai pembimbingnya. Inilah mereka merampas kekayaan intelektual dunia Islam tetapi meninggalkan agama sebagai pembimbingnya. Mereka baru sadar setelah bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Ternyata benar bahwa Iqra tanpa bismi rabbik adalah malapetaka kemanusiaan. Periode kelima ditandai dengan kejenuhan manusia memuja pikirannya sendiri. Akhirnya muncul berbagai gerakan dan filsafat yang bertema kemanusiaan seperti gerakan postmodernisme, New Age, dan gerakan humanisme lainnya. Pada akhirnya manusia tidak akan pernah mungkin melepaskan diri dari agama. Persoalannya adalah agama mana yang dapat membimbing ilmu pengetahuan modern. Agama yang tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan tidak punya tempat di masa depan. Peluang besar agama Islam untuk menjadi pemandu masyarakat modern karena doktrinnya tidak pernah bertentangan dengan prinsip-prinsip sains. Atas dasar kenyataan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyentak manusia dengan perintah Iqra dalam ayat pertama. Tidak lama setelah itu disusul sumpah Tuhan pertama dalam Al-Qur'an, yaitu Nun wal qalami wama yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Ayat pertama turun perintah membaca, dan sumpah pertama dalam Al-Quran adalah demi pena dan apa yang mereka tulis. Kedua-duanya menjadi simbol pengembangan ilmu pengetahuan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyaratkan segala bentuk kemajuan peradaban dan kemanusiaan syaratnya adalah ilmu pengetahuan. Namun dalam Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi masih ada tingkatan Iqra kedua dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe bagi yang belum, dan share video ini seluas-luasnya. Follow juga Instagram kami @sobatquran_id. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.